Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan pada kalian semua tentang penulisan daftar pustaka. Jadi dalam menyusun karya ilmiah dibutuhkan referensi atau buku rujukan yang terkait dengan tulisan yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, biasanya istilah daftar pustaka ini kadang berbeda-beda, tapi sebenarnya sama. Ada yang bernama daftar referensi, ada daftar rujukan atau rujukan, dan juga ada bibliografi. Jadi itu sama saja. Dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah, daftar pustaka itu sifatnya wajib. Sisa kita menyesuaikan dengan format penulisan karya ilmiah kita sesuai dengan institusi ataukah format di mana kita akan mengirimkan karya tulis ilmiah kita. Misalnya karya ilmiah yang akan kita tulis ini adalah skripsi, tentu harus didasarkan pada format penulisan skripsi yang ada di kampus masing-masing. Nah, penulisan daftar pustaka ini bisa diambil dari beberapa sumber, ada dari buku, jurnal, koran atau majalah, surat kabar, website resmi, dan dokumen-dokumen karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi. Tata cara penulisan daftar pustaka berdasarkan tempat atau media penulisannya. Tentu umumnya sekarang kita menggunakan komputer, dalam hal ini MS Word, untuk menyusun karya ilmiah. Namun dalam beberapa kesempatan mungkin para mahasiswa itu mengerjakan tugas karya ilmiahnya menggunakan tulisan tangan, menggunakan kertas dengan cara ditulis langsung ataukah menggunakan mesin tik manual. Nah, itu ada perbedaannya. Dalam konteks perbedaan ini terletak pada pengetikan yang dicetak miring. Jika misalnya dalam pengetikan komputer kita mencetak miring, misalnya judul bukunya dicetak miring, maka ketika ditulis secara manual atau ditik secara manual, penulisan yang miring itu diberi garis bawah. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya masuk pada tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, tata cara penulisan daftar pustaka ini biasanya dibedakan berdasarkan gaya atau style yang sering kita gunakan, atau yang lazim digunakan di Indonesia itu ada beberapa. Nah, yang pertama ada APA. Ini merupakan gaya atau format dari American Psychological Association. Ada MLA, Modern Language Association, Harvard Style, dan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini umumnya banyak digunakan. Tapi paling banyak memang adalah format APA, APA, ataukah PUEB. Namun, kembali lagi saya mengingatkan disesuaikan dengan format penulisan karya ilmiah atau skripsi di mana atau di institusi mana kita akan menyusunnya. Tentu setiap institusi memiliki format atau gaya penulisan daftar pustaka. Di sini saya tampilkan contoh dan letak perbedaan dari 4 format tadi. Pada format APA itu tahunnya dalam kurung, MLA tahunnya berada di akhir, Harvard itu tahunnya tidak dalam kurung. Ini mirip dengan PUEB, namun untuk PUEB nama depan itu tidak disingkat seperti ini. Nah, oleh karena format penulisan daftar pustaka ini umumnya atau kita merujuk pada pola penulisan internasional, maka penulisan nama itu kita menggunakan format last name, nama belakang. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu bagaimana format penulisan daftar pustaka. Dalam penjelasan selanjutnya saya menggunakan format PUEB atau format ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama sumber dari buku. Jika sumber rujukan atau pustaka kita dari buku, itu formatnya dimulai dengan nama penulis. Ingat, nama penulis selalu dibalik atau dimulai dari nama belakang. Kemudian tahun,
kemudian judul, ingat judul dicetak miring, kemudian kota di mana buku itu diterbitkan, dan nama penerbitnya, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika penulis bukunya lebih dari satu orang, misalnya ada 2 orang penulis dalam buku itu. Maka dianjurkan menggunakan simbol ampersand atau simbol dan seperti ini. Meskipun nama keduanya itu tetap dimulai dengan nama belakang. Jadi nama sebenarnya penulis kedua ini adalah Ahmad Saleh. Jadi tetap nama belakang yang ditulis terlebih dahulu. Sama dengan ini, namanya adalah Umar Mansur, ditulis nama belakang menjadi Mansur, Umar. Nah, selanjutnya jika penulis buku, dalam hal ini Mansur ini menerbitkan 2 buku di tahun yang sama. Nah, jika diterbitkan pada tahun yang sama dan penulisnya sama, maka pada daftar pustaka kedua itu tidak perlu menulis namanya, cukup diberi garis seperti ini yang menandakan bahwa ini penulis sama dengan penulis di atas. Karena penulisan daftar pustaka itu disusun, ingat, penulisan daftar pustakanya disusun secara alfabet A sampai Z. Dan kita beri simbol, tambahan simbol A dan B pada akhir tahun. Misalnya di sampul dalam buku itu biasanya tertera bulan penerbitan. Nah, kita sisa melihat mana lebih dulu buku yang diterbitkan ini. Nah, jika misalnya ini diterbitkan lebih awal, di bulan-bulan awal, kita beri tanda A, kemudian selanjutnya B. Begitu seterusnya jika dipublikasikan atau diterbitkan pada tahun yang sama. Nah, selanjutnya bagaimana jika nama penulis buku tersebut lebih dari 2 kata? Nama orang itu 1 orang penulis, tapi namanya terdiri 3 rangkaian nama. Misalnya Muhammad Umar Mansur. Nah, jika namanya terdiri dari 3 rangkaian seperti ini, tetap nama belakang yang diambil. Maka penulisan nama tetap dimulai dari Mansur, Muhammad Umar. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada 3 nama penulis yang bertindak sebagai penulis buku? Jadi kita bisa menulisnya berdasarkan urutan dalam penulis buku itu. Nah, penulis pertama Umar Mansur, penulis kedua Gunawan, penulis ketiga adalah Ahmad Saleh. Jadi tetap dimulai dengan nama belakang seperti ini dan memberi simbol dan pada sebelum nama ketiga. Nah, ataukah kita cukup menulis nama penulis pertama, kemudian diikuti dan kawan-kawan atau DKK, toko et al. Nah, selanjutnya sumber atau rujukan yang diambil dari jurnal. Nah, sekadar informasi di masa sekarang, sumber pustaka atau rujukan itu dianjurkan lebih banyak bersumber dari jurnal. Sebelum-sebelumnya biasanya persentasinya itu 80 atau 70% dari buku, selebihnya dari rujukan lain. Tapi di masa sekarang, terutama kalau kita ingin menulis artikel ilmiah atau makalah ilmiah, biasanya itu diwajibkan atau disarankan porsi rujukan dari jurnal itu harus lebih banyak daripada buku. Nah, urutannya sama, tetap dimulai dengan nama penulis, diikuti tahun, judul. Nah, berbeda dengan buku, pada artikel jurnal yang dicetak miring adalah nama jurnal, bukan judul. Ya, kemudian diikuti volume, kemudian nomor, ada yang menggunakan istilah nomor, ada yang menggunakan isu dalam kurung, diikuti dengan nomor halaman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah judul artikel, kemudian diikuti nama jurnalnya, kemudian volumenya ini miring, dalam kurung isu atau nomor, kemudian halamannya. Nah, jadi sebelum saya lanjut, pada penulisan daftar pustaka itu, setelah baris pertama dan seterusnya, itu menjorok masuk ke dalam seperti ini, ya. Nah, selanjutnya sumber rujukan yang ketiga adalah surat kabar. Tetap dimulai dengan nama penulis yang dibalik, diikuti tanggal penerbitan, ya. Diikuti tanggal karena surat kabar atau koran itu diterbitkan setiap hari.
Ikuti bulan, tahun, judul tulisan, nama surat kabar, dan halaman di mana tulisan itu dimuat. Misalnya kita ingin mengutip atau merujuk opini di surat kabar. Nah, jadi penulisannya seperti ini, namanya adalah Nur Burhamsa. Kita menulis Burhamsa, Nur, tanggalnya, kemudian judul tulisannya, kemudian nama korannya, diikuti halaman di mana tulisan itu dimuat pada koran tersebut. Nah, rujukan selanjutnya adalah bersumber dari website atau situs internet. Nah, ini mungkin banyak sekali dilakukan oleh para mahasiswa karena sangat suka mengakses atau mengambil rujukan dari internet. Dalam penulisan karya ilmiah, sebisa mungkin mengurangi mengambil rujukan dari internet. Kadang misalnya kalau kita hanya mengambil rujukan dari blog terutama misalnya ya, itu diharapkan dikurangi, sebaiknya dikurangi. Nah, pada contoh penulisannya ini memang saya berikan contoh dalam bentuk blog. Ini hanya contoh saja. Itu dimulai dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, alamat situs, dan ditambahkan keterangan tanggal akses. Nah, di sini contohnya, ini judul tulisannya. Kemudian ini adalah website atau URL tulisan ini. Jadi ingat, bukan website utamanya. Biasanya di browser itu kita cukup mengarah ke atas di bar URL-nya, kemudian kita copy, kita salin. Kemudian diberi keterangan dalam kurung, kemudian dicetak miring online sebagai tanda bahwa ini diakses secara online dan ditambahkan keterangan tanggal diaksesnya. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai cara mudah membuat daftar pustaka yang umumnya penjelasan ini menggunakan format daftar pustaka PUEB atau berdasarkan ejaan bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.